Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ronsia dari KPI 4A. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai budaya organisasi dengan definisinya, tujuan, dan karakteristiknya. Langsung saja, budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai perangkat atau sistem yang di dalamnya itu terdapat nilai-nilai, keyakinan, asumsi, dan norma yang tentunya sudah berada pada garis final, di mana para anggota sudah menyepakati dan diikuti oleh anggota di dalam organisasi tersebut, tentunya tanpa ada keterpaksaan. Budaya ini juga dijadikan sebagai pedoman atau perilaku dan pemecahan masalah yang timbul dalam organisasi. Di dalam budaya organisasi tentunya mempunyai tujuan dan manfaat dan karakteristik tentunya untuk keberhasilan sebuah organisasi atau perusahaan tersebut. Budaya organisasi ini memiliki 4 komponen manfaat. Tujuan maksudnya, yang pertama itu memudahkan koordinasi aktivitas dalam organisasi. Yang kedua itu memudahkan atau menghemat komunikasi antar individu dan anggota karena adanya sikap dan kebersamaan dalam menganut nilai-nilai yang ada. Yang ketiga, keharmonisan hubungan antara kerjasama karyawan sehingga motivasi kerja dapat meningkat. Yang keempat ini kelancaran aktivitas organisasi, itu dapat meningkatkan prestasi atau efektivitas sebuah organisasi. Yang kelima ini mengambil setiap keputusan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Selanjutnya, manfaat budaya organisasi ini terdapat 4 komponen. Yang pertama ini dapat mengatasi peran yang membedakan antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lainnya. Setiap organisasi itu mempunyai peran yang berbeda sehingga perilaku ini memiliki akar budaya yang kuat dalam sistem dan kegiatan yang ada di dalam organisasi. Yang kedua ini dapat menimbulkan rasa memiliki identitas bagi para anggota organisasinya. Dengan budaya yang kuat akan merasa memiliki identitas yang merupakan ciri khas dari organisasi tersebut. Yang ketiga, mementingkan tujuan bersama daripada mementingkan kepentingan pribadi atau individu. Yang keempat ini menjaga stabilitas organisasi atau kesatuan komponen-komponen organisasi yang dieratkan oleh pemahaman budaya yang sama akan membuat kondisi organisasi relatif stabil. Selanjutnya, karakteristik budaya organisasi terdapat 7 komponen. Yang pertama itu inovasi dan keberanian mengambil resiko. Sejauh mana sih karyawan didorong untuk bersikap inovatif dan berani mengambil resiko? Yang kedua, perhatian pada hal-hal yang rinci. Hal ini sejauh mana sih karyawan diharapkan menjalankan posisinya, analisis dan perhatian pada hal-hal yang detail. Yang ketiga ini orientasi hasil, sejauh mana manajemen berfokus lebih pada hasil ketimbang pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai keberhasilan tersebut. Yang keempat, orientasi orang, sejauh mana sih keputusan-keputusan manajemen mempertimbangkan efek dari hasil tersebut atas orang yang ada di dalam organisasi. Yang kelima, orientasi tim, sejauh mana sih kegiatan-kegiatan kerja di organisasi pada tim ketimbang pada individu-individu. Yang keenam itu ada keagresifan, sejauh mana orang yang bersikap agresif dan kompetitif ketimbang santai. Yang ketujuh ini ada stabilitas. Ini kegiatan-kegiatan organisasi ini
menekankan dan dipertahankannya status quo dalam perbandingannya. Budaya organisasi sangat berpengaruh penting dalam kemajuan perusahaan yang tumbuh melalui proses perkembangan gagasan yang diciptakan oleh pemimpin perusahaan, kemudian ditanamkan kepada anggota organisasinya. Selanjutnya, budaya ini dikembangkan sesuai dengan perkembangan lingkungan dan kebutuhan organisasi. Dalam sebuah organisasi ini, budaya organisasi tidak akan berkembang menjadi organisasi yang maju tanpa mempertahankan budayanya. Budaya yang kuat ini mempunyai pengaruh terhadap strategi yang dijalankan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan diperkembangkan organisasi. Ini tentunya dapat dengan terciptanya lingkungan kerja yang kondusif sehingga akan terbukanya sesuatu kesempatan dalam perkembangannya. Proses pembelajaran dalam bekerja serta dapat menciptakan semangat dalam memecahkan semua persoalan yang timbul baik dari internal maupun eksternal organisasi. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.